Ini adalah momen tanya jawab antar calon gubernur Banten antara Airin dan Andra Soni. Dalam sesi tanya jawab ini, dimulai dengan pertanyaan Airin yang bertanya bagaimana cara Andra Soni menaikkan indeks ekonomi kelautan dan maritim atau Blue Economy Banten yang saat ini masih di bawah angka 20 sementara di tingkat nasional rata-rata Blue Economy nasional di atas angka 40. Sekedar diketahui bahwa Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi laut dan maritim untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sayang sekali 2 menit waktu yang diberikan kepada Andra Soni sama sekali tidak memberikan jawaban yang dimaksud. Ada 2 hal kegagalan Andra Soni menjawab pertanyaan Airin yang patut dicatat. Pertama, Airin bertanya soal cara atau metode atau program yang dicanangkan untuk dapat meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya kelautan. Namun Andra Soni justru menjawab bahwa beliau setuju Banten masih tertinggal. Kegagalan Andra Soni yang kedua adalah Andra Soni sama sekali tidak menyinggung esensi pertanyaan soal pemanfaatan sumber daya alam kelautan. Mari kita simak selengkapnya. Sesi tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan sekarang calon gubernur nomor urut 1 akan bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Dan perlu kami ingatkan kembali, untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab ini harus sesuai dengan tema debat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Andra. Berdasarkan data dari Bappenas mengenai eBay Indonesia Blue Economy Index bahwa Provinsi Banten itu sekitar 20 poin lebih. Di bawah rata-rata nasional sekitar 40 poin lebih. Bagaimana langkah Pak Andra untuk bisa meningkatkan agar eBay di Banten bisa minimal sama dengan nasional bahkan lebih daripada tingkat nasional? Perhatikan baik-baik. Yang ditanyakan adalah cara meningkatkan. Mari kita simak jawaban Andra Soni. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang kami berikan 3 menit setelah Anda berbicara. Silakan Bapak Andra Soni. Ya, harus kita akui walaupun Provinsi Banten ini adalah wilayah yang sangat-sangat dekat dengan kawasan Jakarta. Dan dengan kondisi yang ada, posisi kita selalu tertinggal di wilayah Pulau Jawa khususnya. Bahwa kemudian kita adalah penduduk terbesar kelima di Pulau Jawa, tapi terkait dengan indeks-indeks kita selalu dalam posisi yang terbawah juga. Sehingga ini perlu ada upaya, yang paling utama adalah keniatan kita, ketulusan kita dalam rangka bagaimana memperbaiki seluruh daya dan upaya kita memaksimalkan untuk pembangunan di Provinsi Banten. Dan saya melihat bahwa angka-angka statistik yang berlaku hari ini di Provinsi Banten adalah sebuah paradoks. Kenapa saya katakan sebuah paradoks? Di mana Provinsi Banten adalah daerah yang merupakan salah satu di Indonesia yang punya potensi untuk maju melampaui daerah-daerah lain. Namun yang terjadi hari ini adalah kita selalu terbelakang, selalu tertinggal, termasuk dengan indeks-indeks yang muncul di dalam laporan BPS dan sebagainya. Termasuk kemiskinan kita adalah yang paling tinggi. Kemudian kita juga pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Dan hal ini semua akan harus kita upayakan, jangan sampai angka-angka yang tertinggal ini terus mengalami penurunan, terus mengalami kemunduran. Karena apa? Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kita semua berharap meyakinkan seluruh masyarakat, bukan untuk meyakinkan tim sukses. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebagai provinsi yang unggul, provinsi yang punya potensi, kita mampu memaksimalkan semua itu dengan cara berkeadilan, merata, dan komitmen yang kuat tegas bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Bahwa ini penting dilakukan, harus berulang-ulang kita ingatkan, siapapun pemenang pilkada ini harus selalu kita ingatkan bahwa kita berkomitmen meyakinkan masyarakat, jangan pernah kita hianati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat hanya 3. Yang pertama adalah keinginan masyarakat bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua adalah bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
dan ketiga bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak. Terima kasih. Nah, bagaimana menurut kalian di antara selang waktu 2 menit menjawab? Apakah kalian menangkap satu program kerja yang dicanangkan Andra Sony untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut sebagaimana yang ditanyakan Irene? Baik, terima kasih. Waktu masih 25 second. Ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda mulai berbicara. Blue Economy di Banten belum maksimal, padahal luas laut 12 mil adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Maka A1 yang akan saya lakukan dari segi lihat aspek lingkungan, konservasi laut, dan juga energi terbarukan agar... Perhatikan gaya Andra Sony, yang tadinya tangannya begitu kuat mencengkram podium seakan-akan takut terjatuh, mulai perlahan berdiri dan nampaknya menyadari kekeliruannya. Andra Sony mulai paham apa itu Blue Economy setelah Irene memaparkan programnya. Ada Blue Economy untuk bisa mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dari laut yang kita punyai. Yang kedua dari aspek tentunya secara ekonomi, bagaimana industrialisasi mengenai kelautan, pariwisata di bidang kelautan, dan juga tentu perdagangan, komoditas, dan juga yang lainnya. Yang tentu tujuan akhirnya dalam bidang sosial yang aspek ketiga, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, agar para nelayan melaut bisa mendapatkan potensi pendapatan yang didapat ke rumahnya untuk bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat laut atau petani, yaitu tentu dengan juga memastikan BPJS, kesehatan, dan juga keselamatan tenaga kerja saat melaut. Pendidikan tentu menjadi prioritas tentang SMK kemaritiman dan kelautan agar jangan sampai anak-anak nelayan putus sekolah karena menghantarkan bapak ibunya harus melaut. Saya menemukan di lapangan bagaimana mereka berbicara mengenai ketersediaan solar, bagaimana tentang perahunya, bagaimana tentang jaringnya, bagaimana tentang cold storage agar ada TPA pelelangan ikan bisa memberikan pendapatan lebih bagi kehidupan masyarakat. Baik, habis waktunya. Kami hanya menampilkan hasil debat antara kedua calon gubernur dan silahkan menilai sendiri siapa di antara kedua calon ini yang menguasai materi dan yang paling utama siapa di antara keduanya yang punya konsep jelas tentang cara memanfaatkan sumber daya kelautan sebagaimana tema yang ditanyakan oleh penanya untuk meningkatkan ekonomi nelayan dan sekaligus meningkatkan indeks Blue Economy di Provinsi Banten. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa di antara kedua calon ini yang punya program lebih jelas yang realistis untuk dilaksanakan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.